Halo, jadi saya mau berbicara sedikit mengenai Ulfa Yusuf. Ulfa Yusuf ini merupakan tokoh Islahi, ya, modernis lebih tepatnya. Jadi memang beliau ini banyak mengajukan isu-isu ini kalau misalnya kita lihat secara pembahasan itu sudah dibahas oleh ulama salaf, itu sudah sangat mapan dari segi struktur, ya, argumentasinya sudah mapan. Tapi memang Ulfa Yusuf ini berusaha untuk menawarkan solusi yang lain. Kayak misal dalam kitabnya Wallahu A'lam, di sini ada 5 pembahasan mengenai hukum kisos, mengenai khamar, hijab, poligami, dan hubungan jenis, ya, menikah dalam hubungan jenis. Nah, kemarin alhamdulillah saya sudah membaca satu tema mengenai khamar. Nah, beliau Ulfa Yusuf itu secara sistematis dalam penulisannya itu saya akui sangat manhajiyah, ya. Jadi sangat sistematis. Dia menampilkan ayat Al-Qur'annya, menampilkan sejarahnya, secara bangunan apa yang dia presentasikan itu sangat jos, sangat oke kalau saya melihatnya, ya. Bukan lagi kita mau mengambil sikap, ya, apa yang Ulfa Yusuf ini telah menyikapi terhadap hukum khamar sendiri. Di sini Ulfa Yusuf menulis sekitar 10-15 halaman, ya. Beliau menulis tentang khamar. Nah, tapi memang beliau yang mau ditekankan dalam tulisannya itu mengatakan kalau khamar itu, ya, laisa muharraman, tidak diharamkan. Karena beliau alasannya tidak mendapati ayat yang secara shareh mengenai keharaman di dalam ayat Al-Quran. Nggak ada secara shareh alasannya yang menunjukkan atas keharaman terhadap khamr. Kayak misal beliau mengutip ayat, banyak sih ayatnya itu yang kemarin beliau sampaikan, ya. Khamar itu mana kemarin itu? Bentar. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisir. Khamr dan berjudi, wal ansab, berkurbannya untuk berhala, wal azlam, ya, mengundi nasib dengan anak panah, itu merupakan rijsun, ya, perbuatan keji, mina amali syaitan. Jadi perbuatan yang di atas tadi, minum khamr, maisir, ansab, azlam, itu merupakan bagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu. Nah, ini di sini. Nah, fajtanibuhu, maka jauhilah, hunya kembali ke rijis, bukan kembali ke khamr, maisir, ansab, azlam, ya. Kalau kembalinya kepada khamr, maisir, ansab, azlam, dalam redaksinya dia menggunakan kata fajtanibuha, ya, tidak menggunakan kata fajtanibuhu. Nah, hu di sini kembalinya ke rijz, yang perlu kita jauhi
itu rijisnya, ya, perbuatan kejinya. Sedangkan perbuatan keji itu gak hanya khamar, maisir, ansab dan azlam, masih banyak lagi. Nah di sini Ulfa Yusuf mau berargumentasi, ya. Jadi yang perlu kita hindari, yang perlu kita jauhi itu rijisnya, bukan khamarnya, ya. Masih banyak ayat-ayat yang lain, nanti kita perlu diskusi ya. Ayo komen saja di grup kalau mau didiskusikan untuk, ya ini pendapatnya Ulfa Yusuf ya mengenai khamar. Jadi di akhir tulisannya mengenai khamar di sini beliau mengatakan, mana itu? Di akhir beliau berusaha untuk menjelaskan mengenai tanda-tanda bahwa khamar itu laisat muharramah, tidak diharamkan, dengan alasan kejelasan tadi, tidak ada keharaman, ya, tidak ada nas secara soreh yang mengharamkan khamar. Tapi memang yang menjadi muskil itu sakernya ini ya, membuat mabuk atau hilangnya kesadaran. Ya. Jadi yang menyebabkan keharaman itu ketika hilangnya akal. Kayak gitu aja. Jadi di sini dia asif, mohon maaf, an aku lalaka, saya mau berkata kepadamu, ini la a'uddu syurbu ma dunal muski haraman. Saya tidak menganggap meminum sesuatu yang tidak memabukkan itu haram. Jadi ketika minum khamar kemudian dia tidak memabukkan khamar tersebut, enggak mengharamkan, ya. Jadi patokannya yang mau ditekankan oleh Ulfa Yusuf di sini yaitu pada kemabukannya itu, sukarnya itu. Kalau memang memabukkan, menghilangkan akal, kesadaran, yaitu yang diharamkan. Ketika tidak, ya tidak haram. Ini ya di kitab Wallahu a'lam. Terima kasih.